Jadi hari ini Ustazah kita akan mengangkat isu fatherless, yaitu kondisi ketika anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah, baik secara emosional, spiritual, maupun fisik. Nah, isu ini cukup ramai dibahas karena ada laporan dari media seperti CNN Indonesia mengatakan bahwa peringkat fatherless di Indonesia ini tergolong tinggi, bahkan peringkat ketiga di seluruh dunia. Maka dari itu isu ini penting untuk kita bahas. Nah, dalam pandangan Islam, bagaimana sih Ustazah kita bisa memahami fatherless ini secara lebih mendalam, khususnya ketika ada seorang ayah yang secara fisik ada, akan tetapi perannya sebagai pendidik itu justru tidak berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Parenting Al-Quran by Quran Podcast. Ruang untuk berbagi ilmu dan nilai-nilai kebaikan dalam ikhtiar melahirkan 1 juta ulama besar. Bersama saya Dinar Mahesa Putri yang insya Allah akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Nur Hikmah MA. Masya Allah senang sekali bisa bertemu kembali lagi. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini Ustazah kita akan mengangkat isu fatherless, yaitu kondisi ketika anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah, baik secara emosional, spiritual, maupun fisik. Nah, isu ini cukup ramai dibahas karena ada laporan dari media seperti CNN Indonesia mengatakan bahwa peringkat fatherless di Indonesia ini tergolong tinggi, bahkan peringkat ketiga di seluruh dunia. Maka dari itu isu ini penting untuk kita bahas. Nah, dalam pandangan Islam, bagaimana sih Ustazah kita bisa memahami fatherless ini secara lebih mendalam, khususnya ketika ada seorang ayah yang secara fisik ada, akan tetapi perannya sebagai pendidik itu justru tidak berjalan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi tema kita adalah fatherless, hilangnya peran ayah. Sebelum kita membahas tentang hilangnya peran dari ayah, kita perlu membahas dulu apa sih peran ayah di dalam Al-Quran. Nah, ternyata pendidikan yang dilakukan oleh ayah di dalam Al-Quran itu mayoritas ayat yang bicara tentang pendidikan anak itu dilakukan oleh seorang ayah. Misalnya dalam surah Luqman ayat 13, di mana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya la tusyrik billah. Nah, pada ayat itu dijelaskan bahwasannya seorang ayah itu melindungi anaknya dengan penuh kasih sayang, memberikan rasa aman. Itu terungkap dalam isyarat Al-Quran dengan kata ya bunaya, wahai kekasih hatiku, wahai anak yang sangat aku sayangi. Jadi walaupun seorang ayah itu identik dengan ketegasan, dengan qawwam, kepemimpinan dalam rumah tangga, tapi dia menjadi teladan pendidikan yang aman, nyaman, memberikan kasih sayang penuh kepada anaknya, perhatian. Nah, terus peran yang pertama itu adalah bagaimana seorang ayah mampu menghidupkan keimanan dalam diri anaknya. Nah, jadi keimanan itu tidak disampaikan oleh ayah dengan normatif atau dengan perintah atau dengan kekerasan, tapi keimanan, kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan ayah, dalam kehidupan anak, itu harus hadir dalam aktivitas interaksi orang tua. Nah, disitulah peran ayah yang langsung turun tangan untuk menginteraksikannya dalam kehidupan anak gitu. Nah, terus yang kedua ya, dilanjut lagi dalam surah Luqman ayat 16.
dikatakan bahwasannya wahai anakku, diulang lagi, ditaukidkan lagi, dikuatkan lagi. Kalau sudah dibentuk tentang siapa Tuhan kamu, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita kesehatan, tentu Allah gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dalam ayat 16, implementasi dari keimanan yang ditanamkan oleh seorang ayah itu muncul keyakinan yang dalam diri anaknya, bahwasannya Allah itu melihat apa aja yang kita perbuat. Di sana dikatakan, wahai anakku, Allah itu mengetahui seluruh perbuatan di balik batu, walaupun perbuatan itu sebiji zaroh tuh sekecil atom, di balik batu, baik di bumi ataupun di langit, Allah tahu anakku. Artinya apa? Nak, apapun yang kamu lakukan, Allah melihat, Allah mendengar. Allah lah yang akan memberikan kita pahala, memberikan kita surga dan neraka. Dan itu ayah yang menginteraksikannya kepada anaknya, peran ayah. Nah, kan kalau kita mendidik anak ini kan tidak seperti kita bikin donat. Begitu juga seorang ayah. Dia memang intens, punya peran intens, kewajiban untuk memberikan keteladanan, pembiasaan, baik berupa pikiran, perbuatan, perkataan, dalam interaksinya dengan anak, tentang keimanan, tentang syariat, dengan kesadaran bahwasannya Allah itu melihat apa yang diperbuat oleh anak. Tapi ayah itu tidak bisa memaksakan anak, karena anak manusia itu lahir bawa potensi, Ustazah Dinar. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Lingkungan juga ada lingkungan baik, ada lingkungan buruk. Yang mempengaruhi anak itu bisa Allah. Kalau kita orang tua dekat kepada Allah, anak dekat kepada Allah, maka lingkungan yang akan mendidik anak adalah Allah. Malaikat, kalau anak kita semua berkumpul dengan orang-orang solih, mengadakan taklim seperti ini, malaikatlah yang akan mendidik kita, turun dia dari langit ya untuk mendidik kita semua. Nah, selain ada ada Allah sebagai murabbi, malaikat sebagai muallim, manusia, orang tua, ada juga setan yang selalu menggoda, ya kan? Yang selalu menggoda manusia dalam interaksinya tersebut. Nah, untuk itu maka orang tua hanya punya wilayah ikhtiar, tapi ikhtiar yang maksimal. Nah, ini diungkap bagaimana kemudian Nabi Nuh dan anaknya ketika misalnya pada fakta kehidupan, misalnya kan kayak Nabi Adam. Nabi Adam seorang nabi, sudah menanamkan akidah dengan baik. Pada faktanya anaknya ada yang baik, ada yang buruk. Terus juga Nabi Nuh, walaupun anaknya sudah nyaris tenggelam, dikatakan kepada anaknya, wahai anakku, kekasih hatiku. Sudah jelas-jelas anaknya menentang, masih seorang ayah itu berjuang ingin menyelamatkan anaknya. Wahai anakku, ya kan, irkam ma'ana, ayo naiklah ke kapal ini bersama saya. Jangan engkau ikut orang-orang kafir itu. Berupaya dengan sekuat tenaga seorang ayah. Jadi pertama dia membiasakan keimanan, sampai keimanan itu bisa hadir dalam diri anak. Terus kemudian kalau anaknya mengambil pilihan yang salah, seorang ayah terus aja berjuang untuk menyelamatkan anaknya sampai titik darah terakhir gitu. Dan kemudian bagaimana Nabi Yakub,
memastikan perjuangannya menyampaikan keimanan syariat kepada diri anaknya itu tidak putus-putus walaupun anaknya sudah besar gitu. Jangan begini, oh dia sudah besar, dia tidak perlu diingatkan lagi, dia sudah bisa mandiri. Enggak, Nabi Yakub memberikan contoh kepada kita. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Yakub hendak meninggal, dia memberikan sebuah wasiat kontrol terakhir kepada anaknya. Apa yang dikatakan? Yang dikatakannya adalah apa yang kalian sembah setelah aku meninggalnya apa? Nah, setelah anaknya jawab bahwasannya kami akan menyembah Allah, punya keyakinan. Nabi Yakub punya keyakinan. Nah, itulah peran ayah. Sejatinya begitu. Makanya di dalam hadis dikatakan, disebutkan dalam kitab Ukhutul Jen, ketika seorang ayah tidak menjalankan tanggung jawabnya, memberi nafkah, memberikan pendidikan kepada keluarganya, terus tidak mengajak sholat keluarganya, maka sampai akhir hayatnya dia tidak melakukan itu, maka dia meninggal dalam kondisi zanin. Nah, di sana ditafsirkan zanin itu bisa berarti seorang pendosa yang sangat besar atau berdosa seperti penzina. Jadi besar sekali dosanya seorang ayah yang tidak menjalankan perannya. Nah, dampaknya itu luar biasa. Ketika seorang anak itu kehilangan peran ayahnya. Misalnya gambarin aja, kalau ayah masa bodoh dengan keimanan anak-anaknya kan, jadi dia tumbuh hidup seperti hewan. Seperti hewan bagaimana? Nafsunya, emosinya itu membajak pikirannya, ya, membajak pikirannya. Kita lihat akhir-akhir ini ada berita tentang seorang anak yang tinggal sama neneknya, tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, kan rentan, tidak ada yang membimbing dia. Ya namanya kehidupan ya, anak-anak itu kan tidak semua dia paham tentang isi hatinya, tidak semua dia tahu solusi dari dorongan emosi, dorongan syahwat yang dia punya. Sehingga tanpa bimbingan dari ayah, tanpa bimbingan dari seorang ibu, nenek juga sudah tua, kurang periayahan, sehingga dia kan ngambil jalan solusi pintas, mengakhiri hidupnya hanya karena tidak punya pensil dan tidak punya buku. Nah, itu kan rentan ya, sangat sangat rentan sekali ketika figur ayah itu hilang. Jadi bisa bentuk cemas, ya, resah, trauma, bahkan bisa juga putus asa. Kan ceritanya bisa putus asa gitu, menarik diri, ya, atau gangguan kepribadian yang lain. Bisa juga nanti dalam jangka panjang dia agak sulit kalau dia laki ke perempuan, dia agak sulit berhubungan dengan laki-laki, untuk jatuh cinta pada laki-laki. Dan kalau dia laki-laki, dia lemah, dia tidak punya keteladanan menjadi orang yang bertanggung jawab, dia tidak punya keteladanan orang yang kuat, tegas gitu, pantang menyerah. Dia tidak punya teladan itu, sehingga dia menjadi laki-laki yang lemah. Nah, tapi ya Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dalam kehidupan kan kita juga nggak bisa, Ustazah Dinar, untuk mengintervensi takdir, ya nggak? Kadang kan dalam perjalanan pernikahan orang tua tidak panjang, maka akan kehilangan figur ayah. Atau
umur ayah tidak terlalu panjang, akan kehilangan figur figur ayah juga. Islam mengajarkan walaupun kita di dalam kondisi yang tidak mengenakan, tidak bikin kita patah dan hancur. Kita lihat coba baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kan sebagai anak yatim, ya nggak? Tidak ada figur ayah, tapi dia bisa menjadi seorang pemimpin umat, pemimpin dunia. Nah, karena apa? Yang pertama adalah orang itu dia bisa bangkit ya Ustazah Tina ya. Dia itu bisa bangkit. Pertama, dia punya kekuatan dari dalam dirinya. Yang kedua, dia punya kekuatan dari luar dirinya. Nah, dari dalam dirinya ya, Nabi Muhammad selalu dibimbing hatinya aja kan udah dibersihkan oleh Allah, sehingga dia punya kekuatan mental. Ya, dia tidak fokus pada masalah, tapi dia hadapi masalah itu sebagai tantangan yang harus dia selesaikan dan fokus pada masa depan gitu. Yang kedua, dia punya eksternal, ya kan? Seorang sebelum ibunya meninggal, ayahnya meninggal, dia punya ibu yang bisa menggantikan peran ayah. Kemudian ibunya meninggal, dia punya paman yang memang mampu untuk support Rasulullah. Nah, kemudian dia punya istrinya pun mendukung dakwah Rasul. Nah, kita lihat juga bagaimana kemudian Nabi Ismail, ya kan, itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Kisah air Zam-Zam, ya kan, di Sofa dan Marwah itu Nabi Ismail ditinggal hanya dengan ibunya saja, tidak ada ayahnya di sana, karena memang terkadang laki-laki itu dia punya tanggung jawab cari nafkah, dia punya tanggung jawab cari nafkah. Nah, kemudian beberapa waktu, seminggu atau sebulan, dia baru berjumpa dengan anaknya, dengan keluarganya, begitu, atau punya tanggung jawab dakwah. Nah, apakah kemudian Nabi Ismail menjadi anak yang lemah? Tidak menjadi anak yang lemah, karena Islam mengajarkan kita ketika misalnya kita anak dalam kondisi seperti itu, kita ajarkan dia jangan fokus pada rasa yang dia punya, tapi masalah yang dia punya itu maknai secara positif, ya, maknai secara positif, kenali emosinya, terus maknai secara positif apa, kita syukuri aja kebaikan apa yang kita dapat di dalam keburukan-keburukan yang ada gitu. Nah, kemudian kita jangan fokus pada masalah, kita fokus pada pada solusi. Nah, tadi kalau seorang anak ditinggal sama ayahnya, maka peran ibulah yang pertama itu yang harus diberikan adalah akidah, dan akidah yang bisa hidup dalam dirinya, seperti Luqman tadi, ya. Nah, dicontohkan walaupun Nabi Ismail tadi ayahnya jauh, tapi Nabi Ibrahim bisa mengajarkan akidah kepada anaknya yang itu bisa hidup dalam dirinya, walaupun interaksi Nabi Ismail dengan ayahnya Ibrahim itu tidak intens, ya. Jadi dia hidup. Ini dibuktikan ketika Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Kan dikatakan di sana, ya bunaya, wahai anakku yang tercinta, ini arafil manam, aku melihat, katanya, dalam mimpiku, ya,
ani adbahuka, saya menyembelih kamu gitu. Terus eh, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya apa yang dijawab oleh anak. Lakukanlah ayah, lakukanlah sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah gitu, lakukanlah. Nah, eh, jadi bagaimana kemudian Islam mengajarkan ketika misalnya ada anak yang memang secara kudratullah harus kehilangan ayahnya, maka solusinya adalah perkuat keimanannya gitu ya, terus hidupkan keimanannya, terus dampingi dengan baik. Dan juga yang punya tanggung jawab pendidikan itu kan bukan hanya keluarga aja, ya kan, keluarga dan masyarakat. Jadi semua masyarakat yang di sekitar anak itu punya tanggung jawab moral. Ya, Masya Allah sekali penjelasan yang telah Ustazah sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan terakhir yang ingin Ustazah berikan, khususnya kepada para ayah dan juga orang tua di luar sana, untuk menghidupkan kembali peran ayah sebagai kepala keluarga dan juga pendidik untuk anak-anaknya. Ya, buat ayah-ayah yang ada di luar sana, mendidik anak itu adalah kewajiban bagi seorang ayah. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ro'iyati. Dan setiap tanggung jawab itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sampai nanti di hadapan Allah ada anak yang menuntut ayahnya karena dulu di dunia tidak dididik dengan baik. Masya Allah sekali, luar biasa sekali ilmu yang telah Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, saya Dinar Mahesa Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.